Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam bertemu kembali sahabat madrasah, sahabat Mandua. Insya Allah hari ini Dialog Madrasah akan mencoba mengulas tentang PPDB untuk tahun 2022. Alhamdulillah pada kesempatan ini kami didampingi oleh salah satu guru teladan di Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Bandung, yang kebetulan juga beliau adalah mendapat amanah sebagai Ketua PPDB Man 2 Kota Bandung. Beliau adalah Guru Literasi Nasional tahun 2021. Yang terhormat Ibu Dr. Heni Hasanah. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan kami juga didampingi oleh teman setia kami di Dialog Madrasah. Saya Azahwa Raisa Azhar. Sahabat madrasah, insya Allah hari ini kita akan bicara tentang PPDB. Bu Dr. Heni, Iya. ini Man 2 Kota Bandung sudah mulai PPDB-nya, Bu? Pada saat ini belum mulai, Belum tapi mulai. kita mulai di tanggal 21 Maret 21 sampai 19 April. Maret 21 sampai 19 April. April. Jadi ada waktu sekitar 1 bulan. 1 bulan Satu itu. bulan. Itu teh untuk yang jalur apa, Bu? Itu untuk semua jalur. Semua jalur. Iya, awalnya kan kita PPDB-nya itu online, kemudian nanti harus seleksi BTQ terlebih dahulu. Nah, kalau lolos seleksi BTQ, itu baru bisa melanjutkan ke tahapan berikutnya. Oke, jadi PPDB tahun 2022 itu basisnya online. Online. Iya. Online-nya di mana, Bu? Nah, pertama silakan buka di web ppdb man2 kota bandung.sch.id. Bisa pakai HP atau Bisa, Android? bisa pakai. pakai Android. Oke, sahabat madrasah, jadi insya Allah untuk tahun ini ya, informasi awal PPDB Man 2 Kota Bandung bisa diakses, bisa langsung di web PC masing-masing ya, personal komputer masing-masing, atau juga bisa untuk anak-anak gaul ya, anak milenial pakai apa tuh? Android, HP, Android. smartphone ya. Iya. Oke, tadi disebutkan PPDB belum dimulai ya, mungkin beberapa hari ke depan akan insya Allah Iya, dimulai. betul. Tanggal 21, ingat. Jalurnya ada apa aja, Bu? Jalurnya itu ada dua intinya, ada non-akademik dan ada akademik. Untuk akademik itu melalui tes berbasis komputer, pakai CBT, nanti itu soal-soal harus diisi oleh para peserta didik. Untuk non-akademik ini dibuka lebih awal. Maksudnya akan seleksinya lebih awal dan diumumkannya juga lebih awal. Nah, untuk non-akademik ini ada beberapa jalur. Yang pertama yaitu jalur prestasi, kemudian KETM, kemudian ada PPT, perpindahan tugas untuk orang tuanya. Kemudian ada jalur keagamaan. Yang sekarang baru itu ada jalur keagamaan. Itu diproyeksikan nantinya untuk jurusan keagamaan. Disediakan satu kelas. Oke. Siap. Neng ngejawab dulu, masuk ke Mandua pakai jalur apa, Neng? Kalau Zah pribadi dulu masuk ke Mandua itu lewat jalur akademik. Akademik. Oke. Iya. Coba. Apa tuh akademik? Jalur akademik jadi tes mandiri pakai soal-soal, nggak pakai jalur prestasi kayak non akademik. Nah, kalau untuk tahun lalu itu pelaksanaannya kan online. Nah, kalau untuk tahun sendiri akademiknya pun tetap diaksesnya kan lewat web yang udah tersedia ya, Bu ya. Betul, betul. Nah. Kalau untuk daftarnya memang semuanya lewat web ya. Nah, namun untuk tesnya, kalau dulu mungkin tesnya online juga. Nah, untuk jalur mandiri ini, jalur akademik, tesnya berbasis CBT tapi offline. Jadi disediakan di lab-lab komputer yang ada di Man 2 Kota Bandung. Oke. Diulangi, Bu. Jadi untuk yang pendaftaran itu Betul. online. Pendaftarannya online. Online semua. Tapi kalau untuk tes yang jalur akademik offline. Yang jalur akademik langsung dilaksanakan di lab komputer Man 2 Kota Kalau Bandung. saja misalnya ada yang daftarnya ini, kan biasanya itu ada yang dari Lampung gitu ya, atau dari luar Kota Bandung. Apa harus datang langsung, Bu? Atau ada kebijakan khusus bisa? Mungkin kalau misalnya ini bisa ada kebijakan khusus kalau memang lokasinya sangat jauh gitu. Iya. Itu namun untuk tes BTQ-nya juga ini sebenarnya kita sediakan untuk offline. Jadi langsung datang ke madrasah. Karena kalau misalnya online
itu kita tidak bisa dialog lebih dekat lagi, tentunya dengan prokes yang sangat ketat. Oh, Iya. jadi yang tahapan pertama itu kita daftar dulu. Kita daftar dulu, Terus kemudian setelah daftar, mengisi formulir. Formulir yang harus diisi itu banyak hal yang harus dimasukkan, kemudian itu semua memilih ya, semua jalur. jalur sama. Semua jalur sama. Oh, jadi nanti pas Ya, kita baik daftar, akademik ataupun non akademik. pas kita daftar itu akan ada akademik dan akademik. Setelah Iya. itu tahapan berikutnya ikutan tes apa? Tes BTQ, Tes BTQ baca itu tulis Al-Qur'an. Baca tulis Al-Qur'an. Iya. Nah, di situ diharapkan bisa mudah-mudahan situasinya memungkinkan kita dengan prokes yang sangat ketat. Insya Allah kita adakan secara offline Jadi tes langsung ke BTK itu madrasah. Membaca, menulis, dan untuk menghafalkan Al-Qur'annya, hafalan Jadi Al-Qur'annya ada juga. bacaan, qiraatnya mungkin. Iya, qiraatnya. Ada tajwidnya juga. Betul, ilmu Ada tajwidnya. menulisnya juga ya? Ada. Menulisnya. Kalau yang menulis begitu bisa nggak sesuai dengan keinginan peserta didik atau Oh, ditentukan oleh penguji? Ditentukan oleh penguji. Ditentukan penguji. Iya, ditentukan Bebas gitu. penguji. Enggak. Biasanya sudah ada clue-nya tersendiri di tim penguji. Berapa Ya. ayat Bu? Satu surat atau? Oh, tidak banyak. Enggak sampai berpuluh-puluh ayat enggak. Kalau Yang dulu penting Neng bisa Ejama berapa imla ayat? gitu. Kalau dulu 2 ayat, 3 ayat? dulu ada sampai 4 baris kalau 4 nggak salah. baris ya. Iya, Tapi hurufnya sekitar. gede-gede ya. Besar-besar. Oke, jadi pas BTQ itu kita membacanya, Membaca, menulisnya, ilmu tajwid, tajwidnya, dan hafalan Al-Qur'annya. hafalannya. Hafalannya itu kira-kira juz berapa? Ya juz amma aja, Juz juz amma 30. aja. Iya. Kalau misalnya punya hafalan lebih dari juz amma, boleh. Itu lebih bagus, Lebih bagus. lebih bagus, dan biasanya dicek juga oleh pengujinya. Penguji. Kalau memang diinformasikan lebih dari 1 juz hafalannya. Oke, yang untuk tes akademik ke BTQ ya. Teh aja, setelah tes BTQ apa waktu itu? Setelah tes BTQ itu ada tes akademik karena Tes tulis ya. tes tulis ya. Karena Nah, mandiri karena jalurnya. mandiri. Yang tes tulis Iya. itu apa tuh isinya? Kalau tes tulis itu berisi tentang kompetensi yang dimiliki oleh peserta didik di SMP-nya. Oh, jadi mata pelajarannya mata kemampuan- pelajaran SMP. Iya, mata pelajaran SMP, pelajaran-pelajaran SMP. Kira-kira berapa soal, Bu? Banyak nggak? Nggak terlalu banyak juga itu, sesuai 20, dengan 3. Oh, jadi memang paling untuk 2 jam pelajaran ya. Iya, Mungkin untuk kurang 2 jam lebih pelajaran. antara 40 sampai 50 soal lah, ya. iya. Tapi itu juga sudah semua ya. Artinya yang mencakup matematika, Matematika, biologi, IPA, IPS, kemudian bahasa Indonesia dan keagamaan. jadi 1 kali ujiannya mah. 1 kali. Cuma mata pelajarannya yang 5 tadi Disatukan. disatukan Iya. dengan jumlah soal kurang lebih Antara 40-50 lah. 40-50 ya. Nah, itu sahabat madrasah dan adik-adik untuk kelas SMP yang bermaksud untuk ke Mandua Kota Bandung. Jadi setelah tes BTQ, kalau untuk jalur akademik nanti akan langsung ke fase tahap kedua yaitu tes tulis. Nah, dalam tes tulis ini ada mata pelajaran yang akan diujikan. Jumlah soal sih kurang lebih 50 soal, semuanya mencakup IPA, IPS, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan matematika. Satu waktu tapi 5 mata pelajaran. Jadi tolong untuk disiapkan. Oh iya Bu, itu yang non akademik ya, dari BTQ ke tes tulis atau tes Iya. akademik. Mohon maaf, kalau misalnya yang tidak ngaji ini kira-kira gimana nih? Misalnya BTQ-nya nggak Nah, betul. kalau untuk BTQ-nya yang tidak lulus atau tidak mengikuti tes BTQ, itu tidak bisa mengikuti ke tahap berikutnya. Karena Artinya gagal. Kalau yang tidak lulus itu berarti gagal dalam mengikuti PPDB berikutnya. Kira-kira kenapa Bu ya harus BTQ dulu? Nah, karena namanya di madrasah itu kan semuanya berbasis pada huruf-huruf Arab, kemudian Oh, jadi mata Al-Quran, pelajaran. Al-Hadis, banyak sekali mata pelajaran yang nantinya akan bersentuhan dengan ayat-ayat Al-Quran, dengan huruf-huruf Arab, ada bahasa Arab, ada akidah akhlak, ada fikih, ada Al-Quran hadis. Itu kan semua harus bisa membaca Al-Quran. Jadi kalau memang tidak BTQ bisa membaca harus kebutuhan kuat, dasar harus ya kuat, kebutuhan yang sangat fundamental kalau di Mandua itu. Oke, itu yang jalur akademik ya. Jadi iya. akademik itu ada tesnya 2 kali ya Bu. Tes Betul. BTQ pertama, kalau lulus baru dilanjutkan. Kalau tidak lulus berarti memang tidak punya kesempatan untuk
daftar jadi peserta Melanjutkan. didik Betul, yang Mandua betul. Kota Bandung. Iya. Nah, baru setelah nanti kalau sudah tes akademik ada pengumuman gitu ya. Betul. Nah, jalur yang kedua itu jalur non akademik ya Teh. Iya, non akademik. Kira-kira teman-teman aja Pak nih yang jalur non akademik ada jalur apa aja nih yang sudah masuk di kelas misalnya? Oke, sejauh ini untuk teman-teman Jawa Pribadi itu ada yang masuk jalur akademiknya, jalur non akademiknya itu lewat hafalan kalau nggak salah. Tahfidz Tahfidz, ya, Quran. betul. Iya. Tapi kalau Jawa Pribadi itu belum terlalu paham nih Bu, kalau untuk jalur hafalan tadi itu ada kriteria minimalnya nggak? Iya, untuk jalur-jalur yang non akademik dulu ya, Neng ya. Iya. Untuk jalur non akademik itu pertama ada tahfidz, Iya. kemudian ada prestasi, kemudian ada KETM, kemudian ada PPT. PPT itu jalur perpindahan tugas orang tuanya, yang orang tuanya bertugas di sekitar Mandua, mungkin bisa itu mengajukan. Nah, untuk jalur tahfidz sendiri yang ditanyakan tadi itu kita sediakan untuk tes setelah mendaftarkan, kemudian surat keterangan hafal berapa juznya itu disampaikan, nanti ada seleksi, diseleksi lagi. Iya, kalau dia mengajukan misalnya hafalannya ada 10 juz. Nah, tentunya nanti ada tes lagi. Dites hafalannya sejauh mana dia mungkin atau tidak hafalannya itu. Jadi kalau kemarin kira-kira kalau baru hafal juz amma misalnya ya, lolos enggak Bu? Kira-kira itu. Nah, untuk tahun kemarin bayangannya itu kalau yang juz amma itu hampir semua ya, kelas 10 pada saat BTQ itu yang diteskan juz amma. Jadi untuk jadi yang jalur aman, khusus itu yang aman itu antara 3, kemarin itu ada yang sampai sudah 10 juz. 10 juz. Iya, 10 Oh, itu pasti juz. aman banget ya. Iya. Jadi minimal 3 mungkin kalau Minimal misalnya tiga, untuk masuk supaya jalur aman gitu iya, ya. Sebenarnya jalur kalaupun prestasi. 1 juz juga boleh kalau daftar ya. Boleh Cuma saja. mungkin kitanya deg-degan ya. Tapi jangan khawatir, kalau misalnya tidak lolos di jalur non akademik ini, nanti kita bisa masuk ke Oh, yang otomatis akademik, otomatis. Nggak usah daftar lagi. Nggak usah daftar lagi. Tapi Jadi dijamin lulus otomatis. nggak kalau gitu? Belum tentu. Oh, belum tentu juga. Iya. Dikira kalau itu kan sudah- harus Harus tes melalui lagi juga. tes, iya. Jadi melalui kalau tes. sudah tidak lolos di akademik, taruhlah misalnya pertamanya dia daftar ke jalur tahfidz. Betul. Kemudian Setelah seleksi diumumkan. diumumkan tidak lolos, tapi siswa itu terdaftar sebagai jalur jalur akademik. Iya, iya. Tidak usah daftar dia secara lagi. otomatis langsung masuk jalur akademik. Jadi Berarti bisa dia mengikuti harus, seleksi Oh, yang akademik. Seleksi ikutan yang jalur akademik, Betul. ikutan tes. Betul, betul. Bukan berarti otomatis ya. Harus jadi tetap tes. harus tes, berjuang Tetap lagi. berjuang Menghafal lagi. lagi. Tapi masih ada kesempatan. Ada kesempatan. Oh, itu jalur tahfidz ya. Jalur tahfidz, jalur KETM, jalur prestasi juga semuanya. Yang jalur non akademik apabila tidak lolos di jalur non akademik itu secara otomatis dia terdaftar di jalur akademik. Jadi masih ada satu kesempatan lagi, silahkan bersaing dengan jalur yang akademik lain. Jadi melalui tes mata pelajaran itu secara mandiri. Oke, itu tahfidz ya. Kalau yang kedua jalur KETM. Oh, KETM. KETM tuh Ya, KETM itu semacam jalur orang-orang yang Ekonomi memiliki ekonomi tidak mampu. Ekonomi tidak Ya, mampu. biasanya yang memiliki kartu kartu resmi yang dari kartu pemerintah. Iya, yang dari Misalnya pemerintah. SKTM, apa Betul. SKT surat PIP. PIP. Oh, itu yang pasti ya, itu Iya. PIP. Namun itu juga dilihat dari yang akademik ini, selain dari masing-masing item non akademiknya, misalnya prestasinya, kemudian yang lainnya, misalnya PPT, itu dilihat zonasinya. Oh, jadi yang kalau terdekat misalnya ada orang tidak mampu dari luar Bandung sulit masuk gitu. akan kesulitan masuk karena akan bersaing dengan teman-temannya Yang yang ada KETM tapi lebih dekat ke Mandua. Kalau misalnya nih kadang-kadang kan orang tua atau anak ada yang ngebet nih, misalnya teh dari luar kota Bandung ngebet pengen banget ke Mandua, tahu dia memang tidak mampu. Itu nggak? bisa jalur prestasi atau jalur lainnya, jalur akademik bisa. Jalur Kalau dia akademik. pintar dia ini Oh, bisa. gitu. Iya. Jadi kalau KETM mah satu dia harus punya kartu tidak mampunya itu, Betul. PIP dan atau lain sebagainya. Yang kedua memang yang diutamakan adalah zona Sekitar zonasi, Mandua, ya, Kota sekitar Bandung. Mandua Kota Bandung. Itu berapa kuota ya, Bu? Nah, untuk kuota maksimum dari non akademik ini, prestasi, KETM, PIP, kemudian yang non akademik Tahfidz, itu
tahfidz itu 30% maksimal. Iya. Jadi 30% itu kalau 10 kelas ya, Bu? 10 kelas Berarti hampir rencananya. 3 kelas ya. Iya. Nah, sahabat madrasah lumayan cukup banyak Banyak. ya, tetapi memang persaingannya agak ketat. Untuk yang non akademik ini 30% atau 3 kelas. Teman-teman harus berjuang kalau mau masuk di non akademik. KETM tadi KETM ya. Kemudian yang ketiga ada jalur Keagamaan. maksudnya gimana, butuh? Nah, untuk keagamaan ini dibuka kelas tersendiri. Jalur keagamaan ini khususnya adalah yang berharap masuk ke jurusan pendidikan agama Islam nantinya. Oh, jadi pas satu masuknya kelas memang untuk agama terus? Ya, untuk kelas agama nantinya. Kelas ilmu keagamaan Yang Islam. daftarnya harus dari pesantren atau boleh dari SMP, SMA? SMP, Boleh dari mana saja juga boleh. Yang Oh, gitu. penting ada ijazah ijazah SMP-nya. Jadi Iya, tercatat jalur sebagai agama kelas. itu bukan berarti jalur orang-orang yang dari pesantren, bukan. Bukan. Boleh dari SMP. Boleh, asal bisa bersaing aja nantinya. Nah, kira-kira persaingan apa bentuknya kalau keagamaan? Itu nanti mungkin keagamaan itu ada tesnya tersendiri dan wawancara mungkin ya, karena harus benar-benar dia memiliki giroh untuk masuk ke jurusan agama Islam khususnya. Islam, ya. Karena memang jalur nanti kelas keagamaan itu berbeda dengan kelas-kelas yang lainnya, di mana di situ diperdalam ilmu-ilmu agamanya yang nanti setelah lulusnya pun itu mungkin tidak akan bisa melanjutkan ke jurusan-jurusan yang berbasis IPA atau berbasis IPS. Nanti harus memang dipersiapkan dari awal ingin mendalami ilmu agama gitu. Oh, jadi kalau Sampai ke perguruan tingginya juga diharapkan masuk untuk ke jalur-jalur keagamaan. Jadi kalau sudah milih di agama, nanti setelah dinyatakan lulus oleh Mandua, Iya. tidak boleh pindah ke IPA atau IPS. Tidak boleh. Kalau Itu harus kalau dari IPA boleh ke agama? Nggak boleh juga. Nggak boleh juga. nggak boleh pindah. Nggak- Kalau nggak sudah boleh. itu kan disesuaikan dengan minat bakatnya dari awal itu penjurusan. Ya, TA Jawa kemarin kan banyak ya teman-teman ya yang pindah dari IPA pengen ke IPS Iya, segala betul. macam ya itu ya. Dan memang dinamika tiap tahun ada ya, dalam tahun pertama biasanya pindah-pindah begitu. Nah, itu yang jalur keagamaan. Nah, kalau tentang syarat-syaratnya masuk ke agama sebenarnya umum ya, Bu, sama ya. Sama saja, dengan yang lain. iya. Hanya nanti Harus. persaingannya adalah di seleksi kelompok itu. Iya. Kalau yang jalur satu lagi tuh prestasi ya. Prestasi, betul. Itu jalur arti prestasi. prestasi itu apa, Bu? Jalur prestasi itu diperuntukkan untuk anak-anak yang memang memiliki kelebihan baik dalam bidang pelajaran, misalnya juara olimpiade matematika atau juara bahasa Inggris, juara IPA, IPS. Nah, itu dengan menyertakan piagam penghargaannya itu. Nah, itu Oh, jadi pertimbangan kami. Yang prestasi mah harus dalam bentuk piagam lomba. Lomba, iya. Lombanya boleh apa saja? Boleh yang akademik, boleh yang non akademik. Misalnya juara menyanyi, juara nari atau juara olahraga. Kalau levelnya, Bu, levelnya yang Nah. misalnya saya baru juara kemarin itu pas Agustusan misalnya kemarin tuh. Tahu-tahu juara gitu ya kejuaraan. Boleh nggak daftar yang Nah, juara itu RT? nanti akan bersaing. Kalau juara RT mungkin kelurahan enggak ya. Oh, Kita enggak. mungkin dari kota Tapi karena sebenarnya boleh daftar kan? boleh saja. Boleh saja. Yang penting hanya mungkin harus bersiap untuk bersaing bersaing dengan dengan kelompok teman-teman yang yang lainnya karena seperti kemarin aja ada juara nasional kan, yang masuk ke sini, ada yang juara provinsi olimpiadenya, kemudian ada yang sudah juara bahkan mungkin mudah-mudahan nanti ada yang juara internasional. Oh, amin. Nah, sahabat madrasah, itu menarik yang terakhir itu ya. Jadi memang informasi yang kami dapatkan ya dengan Ajawa itu, sahabat kita di Mandua Kota Bandung sudah menjadi langganan ya dari tahun ke tahun untuk KSM, kompetisi sains madrasah. Itu bidang matematika kita sudah pernah jajaki di level nasional. Kemudian kemarin tahun 2021 juga kita adalah juara satu nasional di bidang ekonomi di kompetisi sains madrasah. Oleh karena itu untuk jalur prestasi memang ini sangat terbuka ya gitu, dan bahkan prestasinya menurut Ibu Dr. Heni sebagai Ketua PPDB tahun ini, prestasinya apa saja? Apa yang didapat atau dimiliki oleh adik-adik, insya Allah akan menjadi bahan pertimbangan buat panitia bagaimana menyeleksi untuk jalur
prestasi ini. Betul. Kemudian yang terakhir ini ada jalur apa Teh Zahwa? Untuk yang terakhir ini ada jalur Pindah tugas ya, pindah PPT. tugas Iya. orang tua Itu ya. gimana Bu maksudnya? Nah, ini diperuntukkan untuk anak-anak yang memang orang tuanya itu berada tugasnya di sekitar madrasah. Yang Jadi baru tidak pindah jauh, ke daerah yang ini. baru pindah ke daerah sekitar madrasah ini. Misalnya ada seorang guru yang ditugaskan di Ar-Rosidiyah yang tetangga kita. Tetangga kita. Nah, anaknya mau masuk ke Mandua. Yang pindah Itu tugas kan orang tuanya itu harus guru atau boleh yang lain? boleh yang Boleh lain yang juga. lain. Ya. Tenaga kesehatan juga. Tenaga kesehatan juga bisa, dari pemerintahan Pemerintah mungkin juga. bisa. Yang jelas tempat dinasnya itu ada di sekitar Mandua. Oh, Nah, jadi itu pindahan tugas karena ditugaskan oleh pemerintah, orang tuanya Betul. pindah, maka anaknya pun harus difasilitasi sama difasilitasi, kita. bisa Jadi masuk ke Mandua. Ada Mandua. jalur tersendiri. Tapi tetap diseleksi ya. Bu? Tetap diseleksi. Tetap diseleksi. Ya, selain seleksi zonasinya juga, seleksi untuk prestasi anaknya juga Oke. dilihat. Ada wawancaranya tersendiri. Ada wawancara. Nah, akan lebih bagus kalau PPT ini disertakan juga dengan nilai-nilai yang luar biasa. Prestasi-prestasi anaknya itu akan menjadi bahan pertimbangan kami. Misalnya selain pindah tugas, tapi dia juga selalu ranking 1 di madrasah, di MTS-nya atau Jadi di nilai tambah SMP-nya, gitu ya, jadi Bu? nilai tambah. Jadi cari aja nilai tambah lain yang bisa menjadi pertimbangan kami untuk menerima calon peserta didik ke Kalau jalur yang ini. prestasi itu Bu, misalnya jalur olahraga ya. Selain sertifikat, apakah juga ada tes? Misalnya pembuktiannya. Betul, betul. Harus dibuktikan. Harus dibuktikan. Harus dibuktikan. Kalau dia prestasi nari, kita lihat kemampuan narinya seperti apa gitu. Kalau dia jalurnya juara bahasa Inggris, tentunya nanti Dites, akan ya. dites kompetensi bahasa Inggrisnya. Jadi kalau yang tes akademik mah tes tulis, Betul. kalau yang tahfidz nanti hafalannya, Iya, betul. kalau yang prestasi kemampuannya. Jadi Betul. yang futsal dites juga futsalnya. Futsalnya. Selain sertifikatnya harus Betul. ada. Yang PPT juga diwawancara dia berprestasi atau tidak. Gitu. Jadi tapi kelihatannya itu jadi jalurnya apapun kalau bisa prestasi kita tetap disertakan ya. Betul, Misalnya betul. jalur PPT. Betul. Ya, kemudian ternyata juara tahfidz misalnya itu juga harus disertakan ya. Betul, betul. Supaya memperkuat Pertimbangan kita pertimbangan di- untuk Agar peluang masuknya pun lebih besar ya Pak ya. Betul, jadi peluangnya lebih besar nanti. Neng Jawa. Kelas berapa sekarang? Kelas 11. Apa sih sebenarnya enaknya sekolah di Mandua nih? Biar nanti adik-adik bisa memberi semangat gitu untuk daftar. Enaknya sekolah di Mandua itu khususnya di mana itu kan berbasis agama ya khususnya, yang tidak ada di sekolah negeri pada umumnya, seperti pelajaran usul fikih atau SKI atau pelajaran-pelajaran lain yang sebenarnya hanya ada di MAN gitu. Jadi enaknya itu kita bisa lebih mendalami agama, nggak hanya pondasi dasarnya aja, kayak misalkan di sekolah negeri kan hanya PAI, cukup PAI ya. Kalau misalkan di sini ada Quran hadis, ada ilmu hadis, jadi di agama itu lebih digali lagi seperti itu. Oke, sebelum ditutup Bu Dr. Heni, sebenarnya mungkin orang maulah daftar ke Mandua, tapi mungkin pertanyaan orang tua itu adalah kalau sudah lulus dari Mandua nanti, kira-kira bisa melanjutkannya kemana? Apakah harus ke agama lagi gitu? Nah, Kalau ini jadi, mungkin ya. tolong berikan keyakinan pada kami bahwa pilihan ke Mandua itu memang pilihan yang tepat dan terbaik. Kira-kira Iya. kelanjutannya gimana? Bu? Betul, Mandua itu sama sebenarnya dengan lulusan SMA. Bisa melanjutkan ke perguruan tinggi manapun bisa. Bahkan mungkin peluangnya akan lebih luas. Nah, lulusan Mandua seperti yang sekarang saja udah ada di ITB, di UPI, di Unpad itu sudah sangat banyak. Jadi jalur apapun itu bisa. Nah, bahkan ada kelebihannya untuk jalur-jalur yang keagamaan, misalnya ingin ke Kairo, ingin ke Timur Tengah, itu kita sudah dibekali dengan bahasa Arabnya, kemampuan agamanya yang lebih mendalam. Jadi saya pikir dengan masuk ke Mandua itu peluang untuk masuk ke perguruan tinggi jalur manapun lebih
terbuka Terbuka. gitu. Ah. Dan banyak terbukti sekarang di mana di Timur Tengah banyak, di perguruan tinggi favorit di Indonesia juga sudah tersebar di mana-mana. Oke, terima kasih Bu Iya. Dr. Heni. Sahabat madrasah, menarik untuk kesimpulan yang terakhir itu. Jadi kalau Mandua itu dianggap sebagai sebuah kendaraan, sebenarnya Mandua adalah kendaraan dengan jalannya sendiri, tapi insya Allah bisa mengantarkan ke terminal manapun jika diinginkan. Lulusan Mandua bukan hanya satu perguruan tinggi, berbagai perguruan tinggi Indonesia sudah bisa ditembus dan alumni Mandua pun sudah bertebaran di mana-mana. Jadi masuk ke Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Bandung, insya Allah pintu masa depan pun itu masih pilihannya sama serupa dengan SMA atau madrasah yang lain. Sampai di sini dialog madrasah atas nama kami kru dari Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Bandung mengucapkan terima kasih Bu Dr. Heni Ya, dan sama-sama. rekan Zahwa. Gimana, ada pesan terakhir buat teman-teman? Paling pesan terakhir dari saya untuk kepada teman-teman dan adik-adik yang ingin masuk ke Mandua, jangan putus semangat dan tetap semangat, karena jalur di Mandua ini nggak hanya akademik dan non akademik ya. Jadi bisa kalian fokusin buat ke jalur manapun untuk masuk ke Mandua. Jadi intinya jangan putus semangat. Oke, terima kasih. Kita tutup dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.